Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, Ibu, jamaah rahimakumullah, para pendengar radio Mas FM di mana saya berada, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah SWT memperkenankan kita berkumpul di Masjid Al-Hidayah. Semoga hal ini menjadi sarana kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa istiqamah di dalam beribadah sehingga meraih husnul khatimah. Kita lanjutkan materi kita pada pagi hari ini, yaitu bersama-sama mengkaji terjemah dari karya Syekh Abdul Harith Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Khalabi Al-Athari rahimahullahu ta'ala, yaitu dengan terjemah dengan judul Cara Mudah Belajar Islam. Dan kita sudah masuk dalam pembahasan tentang adab, dan telah kita lewati tentang salah satu contoh adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang kedua adalah adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pada terjemah halaman 147. Disebutkan di sini adab ini, itu adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diwujudkan dengan mematuhi semua perintah Nabi, tunduk kepada as-sunnah, seluruh sunnah beliau. Ya, sunnah di sini maksudnya petunjuk beliau, bukan sunnah menurut istilah fikih, ya, tetapi sunnah dengan makna al-huda, petunjuk. Demikian pula menjalankan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kemampuan, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mastata'tum, yaitu sesuai dengan kemampuan kamu. Demikian pula yaitu tidak boleh mendahului Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh mendahului Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah disebutkan di sini oleh penulis rahimahullah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Janganlah mendahului Allah Rasulnya. Janganlah memerintahkan sesuatu, ya, sebelum kamu dapatkan Allah dan Rasulnya merintahkannya. Janganlah kamu melarang sesuatu sebelum kamu dapatkan Allah dan Rasulnya melarangnya. Janganlah memutuskan sesuatu sebelum kamu lihat Allah dan Rasulnya memutuskan sesuatu. Ya, dikatalah ketika orang bicara masalah agama, ya, pertama dia lihat bagaimana ayat-ayat Al-Quran, kemudian bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keterangan para sahabat, bagaimana keterangan para ahli ilmu, para ulama. Ya, dengan demikian maka dia akan berjalan di atas jalan yang lurus. Ya, sebagian orang zaman sekarang ketika bicara masalah agama, ya,
Sebagian mereka mengatakan menurut saya, ya, dengan lancang mendahului Allah Rasulnya. Maka tidak layak demikian. Tidak layak demikian. Juga firman Allah SWT yang menunjukkan bahwa mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah jalan hidayah. Allah berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu, dan jika kamu mentaatinya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tahtadu, niscaya kamu mendapatkan petunjuk. Niscaya kamu mendapatkan petunjuk. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika beliau diangkat sebagai khalifah menggantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika itu ada satu pasukan yang sedang diberangkatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pasukan yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Akan tetapi pasukan tersebut berhenti di tengah jalan ketika mendengar Nabi SAW wafat. Kemudian pasukan kembali dengan sebab wafat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diangkat sebagai khalifah di baiat kaum muslimin, waktu itu banyak orang-orang murtad, ya, dengan berbagai sebab. Di antaranya adalah munculnya nabi-nabi palsu. Ada Musailamah al-Kadzdzab umpamanya di Yamamah. Juga sebagian mereka mengingkari kewajiban zakat. Ya. Tetapi waktu itu Abu Bakar Siddiq pertama kali yang beliau perintahkan setelah beliau diangkat sebagai khalifah, melaksanakan, memberangkatkan pasukan yang telah diperintahkan Nabi SAW sebelum wafatnya. Walaupun waktu itu banyak kritikan dari sebagian sahabat, banyak kritikan, ya ini banyak orang murtad, ya. Bisa jadi Madinah bukan bahaya. Bagaimana mungkin Anda memberangkatkan pasukan menghadapi orang-orang Romawi yang jauh tempatnya? Tapi Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, aku khawatir jika aku menyelisih Nabi Muhammad SAW, aku akan menjadi sesat. Karena Allah berfirman, wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kamu mentaatinya, maka kamu mendapatkan petunjuk. Kemudian apa yang terjadi? Ya. Ternyata dengan perjalanan pasukan tersebut, sebagian kabilah Arab yang sebagian mereka berniat untuk murtad, sebagian mereka, ya, akan keluar dari Islam, banyak di antara mereka mengurungkan niatnya karena melihat ternyata umat Islam masih punya kekuatan. Walaupun ditinggalkan oleh nabinya, ternyata masih punya kekuatan. Buktinya masih bisa mengirim pasukan menghadapi orang-orang Romawi dan tidak terjadi peperangan. Yani ternyata kewibawaan kaum muslimin terjaga dengan sebab Abu Bakar As-Siddiq melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga di sini disebutkan oleh penulis Syihabul Harith Ali bin Hasan bin Ali Al-Khalabi Al-Athari rahimahullahu taala, termasuk adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidup beliau adalah tidak mengangkat suara melebihi suara beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu di atas suara Nabi. Ya. Nabi berbicara, jangan berbicara melebihi tingginya suara beliau. Ya, ini adalah kamu merendah, kamu menundukkan diri kepada beliau alaihi salatu wassalam.
Bagaimana setelah beliau wafat? Nah, di sini Syekh mengatakan, penulis mengatakan, adapun sesudah beliau wafat, adab yang kita dapat wujudkan, yang dapat kita wujudkan adalah dengan tidak mendahulukan akal serta pendapat seseorang, siapapun dia, sehebat apapun dia, daripada as-sunnah, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadikan keputusan beliau, sunnah beliau, ya, lebih daripada pendapat siapapun di kalangan manusia. Bahkan Allah bersumpah dalam surat An-Nisa ayat 65. Allah mengatakan, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita yusallimu taslima. Allah bersumpah dalam ayat ini, surat An-Nisa 65, fala wa rabbik, maka sungguh demi Tuhanmu wahai Nabi Muhammad, la yu'minun, manusia itu tidak akan beriman, yakni dengan iman yang sempurna, hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim di dalam perkara yang mereka perselisihkan. Ini pertama, menjadikan kamu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Wala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Yang kedua, dan mereka tidak mendapatkan keberatan di dalam hati mereka terhadap apa yang kau telah putuskan. Yang ketiga, wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri dengan sebenar-benarnya. Ayat ini berkaitan dengan masalah pengairan, perkebunan waktu itu di zaman Nabi SAW. Ada persisian dua orang sahabat dalam masalah pengairan kebun. Kemudian Nabi SAW memutuskan, tetapi salah seorang dari mereka yang kebunnya ada di bawah nampak tidak terima. Dianggap keputusan Nabi itu pilih kasih, karena yang di atas yang milik Zubair bin Awwam, yaitu saudara sepupu Nabi SAW, ya, karena ibunya itu bibi Nabi SAW. Padahal Nabi tidak pilih kasih. Waktu itu juga beliau tidak memberikan hak penuh kepada Zubair bin Awwam. Tetapi setelah orang tersebut tidak menerima, akhirnya Nabi memutuskan untuk memberikan hak penuh Zubair bin Awwam, yaitu supaya yang di atas dipenuhi dulu airnya baru ke bawah. Pada sebelumnya beliau tidak memutuskan demikian. Sebelumnya cuma yang di atas diairi, kemudian juga yang di bawah. Ya, tetapi ketika sahabat satunya kurang menerima, maka beliau putuskan supaya di atas dipenuhi sampai luber baru ke bawah. Karena memang hak air yang datang dari atas, ya tentu atas lebih dahulu. Ya, kemudian turun ayat tersebut yang kita bacakan, surat An-Nisa ayat 65. Ya. Ini adalah ya sikap seorang mukmin ya ketika berselisih, menjadikan beliau alaihissalatu wassalam atau sunnah beliau sebagai hakim. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau Taisir Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Manan, pada ayat itu menyatakan bahwa sikap menjadikan Nabi SAW sebagai hakim ketika berselisih ini adalah kedudukan Islam. Kemudian sikap tidak keberatan terhadap putusan Nabi SAW adalah kedudukan iman. Kemudian sikap menerima dengan sepenuhnya, ini sikap ihsan. Dan kita tahu bahwa agama Islam itu ada tingkatan Islam, iman, dan ihsan. Demikian pula di antara adab
tidak meninggikan suara terhadap Nabi SAW setelah beliau wafat, seperti diterangkan oleh para ulama, terutama dalam bab adab thalabul ilm, yaitu tidak bersuara gaduh di majlis yang di sana dibacakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di majlis yang di sana dibacakan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi seperti Nabi bersabda, maka jangan bersuara gaduh di sana. Itu termasuk bersuara keras, melebihi suara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dijelaskan oleh para ulama dalam adab-adab thalabul ilm. Kemudian di sini penulis menukil perkataan Al-Imam Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullahu taala, yang beliau mengatakan, siapa saja meremehkan adab, ia akan dihukum dan terhalang dari amal-amal yang sunnah. Siapa saja yang meremehkan sunnah, ia akan dihukum dengan terhalang dari amal-amal wajib. Dan siapa yang meremehkan kewajiban, ia akan dihukum dengan terhalang dari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketaatan, ya, itu akan menarik ketaatan yang lain. Sebagaimana kemaksiatan itu akan menarik kemaksiatan yang lain. Maka hendaklah orang berhati-hati dari berbuat kemaksiatan walaupun kecil, maka akan menyeret kemaksiatan yang lain. Ketika orang berdusta umpamanya, ya, kemungkinan besar enggak akan berhenti dengan berdusta. Kemudian dia akan melakukan hal lain yang berupa kemaksiatan untuk menutupi kedustaannya. Karena mungkin khawatir dia kedustanya akan terbongkar, maka dia harus melakukan maksiat yang lain supaya dosanya tidak terbongkar. Dan begitu, kemaksiatan akan menyeret kepada kemaksiatan yang lain. Demikian pula ketaatan akan membawa kepada ketaatan yang lain. Itu di antara berkah ketaatan. Ya, ketika orang meremehkan adab, masalah sopan santun, ya, masalah akhlak, maka dia akan meremehkan sunnah Nabi, ibadah-ibadah yang sunnah. Ketika seseorang meremehkan yang sunnah, akan meremehkan yang wajib. Ketika orang meremehkan yang wajib, akan terhalang dari mengenal Allah Ta'ala dengan sebenarnya. Para sahabat dahulu ridwanullah majma'in, kita lihat mereka bersemangat melaksanakan ibadah, ya, dan tidak ada pembahasan ketika diperintahkan oleh Nabi SAW, dituntunkan oleh Nabi SAW, ya, mereka mengatakan ini wajib atau sunnah, ini wajib atau mustahab. Tidak, mereka semangat melaksanakan amal-amal ibadah. Bahkan mereka orang-orang yang berlomba dalam kebaikan. Ini diantara, ya, hal-hal yang ringkas di sini, ya, tentang adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, karena memang kitab ini kitab yang ditulis dengan ringkas oleh beliau penulis rahimahullah, ya, sehingga lengkap pembahasannya. Ya. Ada para ulama menulis kitab-kitab khusus, ya, ada masalah adab yang panjang lebar, ya, dalam pembahasan adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antara yang terpenting adalah meyakini berita beliau alaihi salatu wasallam. Karena berita yang benar datang dari beliau itu juga wahyu. Sebagaimana penjelasan para ulama, ya, tentang firman Allah Ta'ala dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4 yang Allah mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan Muhammad itu tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Tidaklah dia berbicara kecuali dengan wahyu yang diwahyukan. Berikatulah jika sunnah itu sahih dari Nabi SAW, itu juga merupakan wahyu Allah SWT. Maka berita beliau wajib diyakini.
dan tidak boleh yang mengingkarinya, walaupun mungkin dianggap tidak masuk akal umpamanya, seperti berita akan datangnya Dajjal, akan turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan lain-lain, akan datang Imam Mahdi, yang hadis-hadisnya mutawatir dan disepakati para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ditulis dalam buku-buku akidah, yang mana sebagian orang yang mengagungkan akalnya kemudian menolak hadis tersebut dengan akalnya semata. Maka di mana adabnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Demikian melaksanakan perintahnya. Sebentar disebutkan tadi, yang melaksanakan perintahnya, mematuhi perintahnya sesuai dengan kemampuan, meninggalkan larangannya. Sebagaimana sabda beliau alaihi wassalam, ya, beliau mengatakan, ma amartukum an syai'in fa'tu biha mastata'tu. Apa yang aku perintahkan kepada kamu, lakukan semampu. Wa ma nahitukum anhu fantahu. Dan apa yang aku larang, maka tinggalkanlah. Demikian pula tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunan beliau alaihi salatu wassalam, yang termasuk adab untuk beribadah kepada Allah dengan tuntunan beliau alaihi salatu wassalam. Ya, karena beliau telah memberikan ilmu kepada kita, peringatan bagi kita bahwa amalan yang tidak ada tuntunan dari beliau akan ditolak, walaupun orangnya beranggapan telah berbuat baik dengan hal tersebut. Dalam hadis Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW mengatakan, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa min fahuwa rad. Barang siapa yang membuat hal-hal yang baru dalam agama ini yang bukan darinya, maka perkara baru itu tertolak. Oleh karena itulah, ya, seseorang ketika beribadah kepada Allah harus mengikuti tuntunan beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Demikian pula mengerjakan sunnah beliau dan tidak menyimpang dari sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, diriwayatkan beliau mengatakan, man istabana lahu sunnatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam yakhilla lahu ayyaddaha liqauli ahadin minan nas. Barang siapa telah jelas baginya satu sunnah dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak halal baginya untuk meninggalkan sunnah tersebut karena perkataan manusia siapapun dia. Ya, ajma'al muslimun. Ya, beliau mengatakan di awalnya ajma'al muslimun. Kaum muslimin telah sepakat annahu man istabana lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakhilla yadda'aha liqali ahadin minan nas. Umat Islam telah sepakat, kata beliau, kata Imam Syafi'i rahimahullah, barang siapa yang sunnah Nabi telah jelas baginya, tidak halal dia meninggalkannya dengan sebab perkataan siapapun dari kalangan manusia. Itu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengingatkan demikian. Ya, oleh karena itulah selayaknya kita mengagungkan sunnah beliau alaihi assalatu wassalam. Kemudian berikutnya yang ketiga, berikan contoh sini, adab kepada sesama manusia. Jadi kita hidup tentu saja dengan masyarakat, dengan banyak orang, tidak hidup sendirian. Maka Islam juga mengajarkan adab kepada manusia. Disebutkan di sini, adab ini diwujudkan dengan memperlakukan sesama manusia dengan sesuatu yang layak atau pantas bagi mereka. Karena setiap orang berbeda-beda sesuai kedudukan serta derajat masing-masing. Ya, ini hubungan manusia satu dengan yang lainnya tidak sama. Kedekatan kita dengan semua manusia tidak sama. Ya, orang yang paling dekat dengan kita tentu orang tua kita, keluarga kita, kerabat kita.
ya, keluarga, tetangga, kawan-kawan kita dan seterusnya. Walaupun Islam merintahkan kita untuk berbuat baik kepada semua manusia, berkata baik kepada semua manusia, akan tapi semakin dekat hubungannya, maka haknya semakin besar. Haknya semakin besar. Oleh karena itulah beliau sebutkan di sini adab kepada orang tua dengan berbuat baik, dengan berbakti dan mendoakan mereka. Dan di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hak orang tua selalu mengiringi hak Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam surat An-Nisa umpamanya ayat 36. Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan beribadahlah kamu kepada Allah Ta'ala, dan jangan menyekutukan Allah dengan apapun juga, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi hak Allah, kemudian hak dua orang tua. Juga dalam surat Al-Isra ayat 23 Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memberikan perintah bahwa kamu tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dan ayat-ayat yang lain seperti dalam surat Al-Ahqaf, surat Luqman, dan lain-lain yang banyak sekali dalam Al-Quran. Demikian pula dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hak orang tua sering beliau sandingkan dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ketika Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallahi, wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling Allah cintai? Kata beliau apa? As-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya, ini hak Allah. Tsumma ayyu, kemudian apa wahai Rasulullah? Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Tsumma ayyu, kemudian apa ya Rasulullah? Al jihadu fisabilillah, jihad di jalan Allah. Lihat bagaimana birrul walidain ditempatkan sesudah hak Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula durhaka kepada kedua orang tua itu mengiringi perbuatan syirik besarnya. Dalam hadis yang riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Bakar Al-Thaqafi radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda dalam keadaan beliau bersandar. Dalam keadaan bersandar beliau bersabda, ala ukhbirukum bi akbaril kabair, maukah aku beritahukan kepada kamu tentang dosa-dosa besar yang paling besar, dosa-dosa besar yang paling besar. Qalu bala ya Rasulullah, mereka mengatakan iya ya Rasulullah. Qala al-israfu billah, yang pertama adalah menyekutukan Allah, menyekutukan Allah, syirik. Ya. Kemudian yang kedua wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga beliau mengatakan wa syahadatu zur, dan persaksian palsu. Kemudian beliau duduk dan mengatakan, ya, fala yazalu, beliau mengatakan ala wa qalu zur, ala wa qalu zur. Beliau mengatakan ingat, termasuk perkataan dusta, perkataan dusta. Fala yazalu yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Nabi mengulang
Sampai sahabat mengatakan semoga beliau diam. Ya karena kasihan beliau mengulang-ulang. Karena pentingnya hal tersebut beliau mengulang-ulang. Ya begitulah. Oleh karena itulah selayaknya kita kalau kita belajar agama, ya kita sregep thalabul ilmi, majlis pengajian, dalam hubungan kita dengan orang tua semakin baik. Jangan sampai ya ketika kita rajin ngaji semakin keras orang tua, karena orang tua semakin tahu kebodohannya. Wah, wong tuaku ternyata ora mudeng, ya melakukan ini perkara yang bid'ah, ini yang syirik, ini maksiat. Kemudian dia bersikap keras orang tuanya. Jangan demikian. Ya, kamu juga dahulu belum tahu juga, baru tahu sekarang. Kita dulu semua nggak tahu, berproses, perlu proses. Ya, maka perlu dengan cara-cara yang hikmah, apalagi anak orang tua. Gak mungkin orang tua itu ya mau kalah dengan anaknya. Walaupun anaknya pintar kayak apa, ya anak tetap anak. Ya, maka harus dengan hikmah. Ya, nggak boleh anak menggurui orang tuanya walaupun dia benar. Tapi dengan cara-cara hikmah, bagaimana supaya orang tuanya bisa menerima. Ya, mungkin diajak ke pengajian, mungkin dikasih tulisan, ya, atau diminta dengarkan radio, ya, dan semacamnya. Bukan dengan cara yang langsung. Ya, Pak, begini bid'ah loh Pak. Orang manut aku neraka Pak. Ya, orang tua akan semakin marah dengan cara seperti itu. Ya, itu. Ketika orang mengajak kepada kebaikan, melarang dari kemungkaran, harus ada sifat rahmah, kasih sayang. Bahwa dia menginginkan supaya dia dapat petunjuk, bukan hanya sekedar menyampaikan ilmu, maklumat, pengetahuan, tapi supaya orang tuanya ini juga ya, selamat, mendapatkan petunjuk. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan, bukanlah orang yang faqih, orang yang paham agama itu orang yang mengetahui antara benar dan salah dan menghukumi orang. Tetapi orang yang faqih itu orang yang bisa mengeluarkan orang dari keburukan kepada kebaikan. Dia bisa mengeluarkan, dia bisa menarik orang dari keburukan kepada kebaikan dengan tanpa terasa orang tersebut. Dia adalah orang yang faqih, orang yang paham agama. Itu jadi berbuat baik kepada orang tua, baik dengan harta, dengan tenaga, dengan doa, ya, dengan sikap. Itu ya, anak harus tanggap dengan orang tua, ya, berkata dengan sopan, dengan hormat, tidak melukai perasaan mereka, ya, itu tidak malu dengan orang tuanya, ya, karena bisa termasuk kufur nikmat. Ya, diajak kepada kebaikan. Jika belum Islam maka diajak kepada Islam seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan cara yang baik dan dialog yang baik, ya, didoakan. Kemudian adab kepada seorang ulama dengan menghormatinya, memuliakannya, mengambil manfaat dari pribadinya dan mendoakan kebaikan untuknya. Ulama yang lurus adalah pewaris nabi-nabi. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dan lain sebagainya dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Nabi SAW mengatakan wal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris nabi-nabi. Lam warasu dinaran wala dirhaman. Nabi-nabi tidak mewariskan uang, harta. Ya, karena semua nabi-nabi itu memang ketika mereka meninggal, hartanya tidak diwariskan kepada anak-anak. Ya, berbeda dengan umumnya manusia. Ini khusus para nabi-nabi. Harta mereka jika mereka meninggal maka untuk umat, tidak untuk diwariskan. Termasuk Nabi Muhammad SAW ketika beliau wafat maka harta beliau untuk umat.
untuk maslahat umat, masukkan baitul mal. Ya, itu khusus nabi-nabi demikian. Ya, oleh karena itulah ini termasuk dalil ya bahwa nabi-nabi itu benar dakwahnya, bukan cari uang. Ya, karena umumnya ya orang yang mendakwahkan kebatilan itu bagaimana dia menumpuk harta untuk dirinya, untuk anaknya, untuk keluarganya kan gitu. Ya. Sedangkan nabi-nabi tidak demikian. Harta mereka ketika wafat maka untuk umat, bukan untuk anak-anak mereka. Ini hukum khusus bagi para nabi-nabi. Walakin warathul ilma, tetapi mereka mewariskan ilmu, ilmu agama, ilmu syariat, ilmu wahyu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu agama dari para nabi-nabi, maka dia telah mengambil ilmu yang agung, bagian yang agung. Ya. Maka orang mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, ya, ini kita mengambil warisan nabi-nabi. Sehingga ada sebuah hadis yang sahih. Abu Hurairah pergi ke pasar, ya, dan beliau mengatakan, "Loh, kamu kok pada di sini? Itu di masjid ada pembagian warisan Nabi." Ya. Orang-orang pun lari ke masjid, ini ada pembagian warisan Nabi. Banyak mesti, oh Nabi pemimpin umat, uangnya banyak mesti. Kok nggak ada apa-apa, cuma ada orang baca Al-Quran, orang baca, ya, ada majelis ilmu. Ya. Kembali ke Abu Hurairah, ini mana ini pembagian warisan Nabi? Nah, kamu lihat apa di sana? Ada orang baca Al-Quran dari ini. Itulah warisan Nabi, ilmu. Ya. Itu warisan Nabi, ilmu. Ya. Dan dengan ilmu sebagai cahaya akan menerangi jalan manusia dalam kehidupannya dunia dan akhiratnya. Ulama yang lurus mereka menggabungkan antara ilmu dan amal. Seperti Khulafaur Rasyidin. Maka Khulafaur Rasyidin itu gelarnya adalah Al-Mahdiyyin Ar-Rasyidin. Al-Mahdi artinya yang mendapatkan hidayah. Ar-Rasyid artinya yang melaksanakan ilmu. Oleh karena itulah Khulafaur Rasyidin mereka berilmu dan menjalankan ilmunya. Dan itulah jalan yang lurus. Itulah ulama yang lurus. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang sikap manusia kepada para ulama. Ada sebagian manusia yang kelewat batas mengagungkan para ulama, menganggap omongan ulama, perkataan ulama seperti wahyu. Ini enggak benar. Tidak benar, mereka manusia. Ulama bisa salah, bisa benar, tidak maksum. Ya. Perkataan mereka juga perlu ditimbang Alkitab was Sunnah. Ya. Walaupun umumnya perkataan ulama lebih banyak benarnya, tetapi jika salah enggak boleh diikuti. Sebagaimana orang-orang Yahudi, orang Nasr yang Allah sebutkan mereka menyembah para ulama mereka. Allah sebut dalam Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka orang Yahudi, orang Nasara telah menjadikan pendeta-pendeta mereka, orang-orang alim mereka, ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini kelewat batas mengagungkan para ulama, kelewat batas. Dianggap omongan mereka, perkataan mereka seperti wahyu. Ini enggak benar. Kemudian juga ada sebagian orang yang meremehkan ulama, ya. Tidak memperhatikan penjelasan para ulama. Padahal ulama pewaris para nabi, mereka memiliki ilmu. Mereka lebih banyak mendalami agama. Waktu mereka, hidup mereka berjuang untuk agama Allah Ta'ala. Ya, maka tentu tidak layak kemudian tidak mengambil ilmu dari mereka. Kemudian yang ketiga, orang yang bersikap tengah.
dia menghormati ulama, mengagungkan ulama, tidak lewat batas. Demikian pula menjadikan penjelasan mereka untuk memahami Alkitab was Sunnah. Ya, itu disebut Imam Ibnu Qayyim ya dalam kitab beliau ya tentang masalah tipu daya syaitan. Ya. Jadi begitulah menghormati para ulama, mengambil manfaat dari ilmunya, dari sikapnya, mendoakan kebaikan untuk mereka, dan tidak fanatik kepada salah seorang ulama tertentu. Syekhul Islam rahimahullah pernah mengatakan, tidak ada seorang manusia yang punya kedudukan diyakini semua beritanya, ditaati semua perintahnya, ditinggalkan semua larangannya, kecuali Nabi Muhammad SAW. Ketika ada orang-orang yang menjadikan seorang alim umpamanya, ya, diterima semuanya beritanya, ditaati semua perkataannya, semua larangannya, ya, berarti telah mendudukkan orang itu sebagai nabi walaupun tidak menyebut nabi. Itu salah satu perkataan beliau rahimahullah dalam kitab beliau An-Nubuwah. Itu jangan sampai orang itu menjadikan manusia sebagaimana kedudukan nabi. Semua omongannya diterima, semuanya. Beritanya semuanya diterima. Perintahnya semua dibenarkan. Larangannya semua ditinggalkan. Tidak dibantah sama sekali. Ini kedudukan nabi ini. Khusus nabi. Khusus nabi. Ya. Enggak boleh ada manusia yang seperti itu selain nabi. Ya. Jadi bersikap tengah ya dalam bab seperti ini. Kemudian adab kepada keluarga dengan memenuhi hak-hak mereka, melakukan apa yang bermanfaat bagi mereka. Ya, jadi suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, kepada anak-anaknya. Ya. Dan suami yang baik, yang paling baik kepada istrinya. Nabi SAW bersabda, khairukum li ahlihi, wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya, kepada keluarganya. Dan aku, kata Nabi SAW, beliau maksudnya, adalah orang yang paling baik kepada istriku, kepada keluargaku. Hadis dari Imam Tirmidzi. Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani Al-Jazairi hafizahullah menjelaskan satu kitab beliau tentang masalah akhlak, tentang hadis tadi. Beliau mengatakan yang maknanya bahwa seseorang berbuat baik kepada orang yang lebih atas daripada dia itu wajar. Berbuat baik kepada atasan, berbuat baik kepada orang yang lebih tinggi derajatnya, wajar. Ada keinginan apa? Untuk dapat apa? Balasan. Ya, berbuat baik kepada pejabat yang lebih tinggi dari dia. Ya. Orang kaya supaya dapat balasan yang lebih baik, wajar. Atau orang berbuat baik kepada sesamanya, wajar. Kepada kawan-kawannya yang selevel dengan dia, wajar. Tetapi orang yang berbuat baik kepada yang di bawah dia, yang berbuat baik kepada istrinya, kepada anaknya yang di bawah dia, ini orang benar-benar baik seperti itu. Maka Nabi mengatakan tadi, khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu itu orang yang paling baik kepada keluarganya, kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Begitulah Nabi alaihi salatu wasalam. Dan tentu kita banyak kekurangan. Ya, kita banyak kesalahan sebagai manusia, ya. Kita perlu memperbaiki diri kita. Dan setiap orang harus mengetahui hak dan kewajibannya dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Adab kepada sama teman dengan menasihati mereka, menjaga kehormatan mereka, baik ketika ada maupun tidak ada di tempat. Di antara contohnya, ya, banyak adab-adab kepada teman. Ya, sebagian ulama bahkan menulis buku-buku khusus dalam bab ini. Ya, penulis sendiri Syekh Ali bin Hasan mentahqiq sebuah kitab dengan judul Adabul Isyrah.
Beliau mentahqiq, meneliti dan menerbitkan sebuah kitab tulisan ulama zaman dahulu dengan judul Adabul Isyrah. Artinya adab bergaul, adab berteman bagaimana. Ya, bersikap baik kepada temannya. Ya, memberikan nasihat kepada temannya, tidak menyakiti temannya, ya. Juga menjaga kehormatannya temannya, ya. Dan seterusnya. Itu diajarkan dalam agama Islam. Ya, kemudian lebih banyak ngalah kepada temannya selama bukan maksiat untuk menjaga apa? Kerukunan. Ya, banyak ngalah. Selama bukan maksiat enggak apa-apa ngalah. Untuk menjaga kebersamaan. Karena kalau orang ingin cari semuanya sama, ya enggak ada. Enggak ada manusia semuanya sama. Ya kan? Ya enggak? Ya, enggak ada semua manusia sama, enggak ada. Hatta kakak beradik beda, ya sifatnya beda, kepandaian beda, apa-apa beda, ya nggak ada manusia sama semua. Maka harus saling menyadari, saling mengalah kadang-kadang, asalkan bukan maksiat, untuk menjaga kebersamaan dengan kawan. Kalau mau ngomong kira-kira menyakiti temanku enggak ini umpamanya, ya jangan sampai ikut-ikutan orang yang nggak paham agama, ya asal ngomong, ya. Tahu-tahu kena undang-undang IT nanti. Kemudian ya, adapun adab yang diterapkan oleh seorang muslim pada diri mereka sendiri, ya, diri sendiri, yaitu ketika hendak makan, minum, tidur, bepergian, berbicara secara diam. Yang wajib baginya adalah mengetahui adab-adab secara detail, lalu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Terkait adab-adab tersebut kita memiliki teladan yang mulia dan sempurna, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adab sehari-hari, alhamdulillah para ulama sudah banyak menulis buku-buku tentang adab sehari-hari, ya, tentang makan, ya, tangan kanan baca Bismillah. Itu walaupun biasa, ketika kecil sepele, tapi kalau tidak dibiasakan, ya sering orang lupa, ya kan? Sering orang lupa. Sebagian orang, ya di sana, nggak di sini ya, di sana, itu kalau makan bakwan, ya, itu yang kanan itu biasanya lomboknya, yang kiri itu bakwannya. Itu di sana, ya, di sana, jauh di sana. Biasakan semua makan dengan tangan kanan, biasakan. Dan Nabi SAW melihat itu beliau menegur. Ya, beliau menegur. Beliau pernah melihat seorang makan dengan tangan kiri, beliau mengatakan kul biyamini, makan dengan tangan kananmu. Kata dia, la astati, aku enggak mampu. Ya. Aku enggak mampu, kata dia. Kata Nabi, itu kesombongan. Kesombongan. Sebenarnya orang mengatakan, apa bedanya tangan dan tangan kiri? Ini ciptaan Allah semua, ini baik semua. Ini ciptaan Allah. Ini juga bisa. Apa bedanya? Bedanya diperintahkan Nabi, kul biyaminik. Kata Nabi SAW, makan dengan tangan kanan. Jadi pahala. Ya, kalau kita makan dengan tangan kanan, dapat pahala. Melaksanakan perintah Nabi. Tenang di hati, tentram di hati. Ya, ini walaupun sepele, ya sering kita lihat dalam pengajian umum, ya, itu kadang-kadang ada bapak-bapak, ya, itu langsung udah makan dengan tangan kiri, ya. Ada anak-anak, ya, kadang-kadang saya sindir, adik-adik, jangan lupa ya baca Bismillah, makan dengan tangan kanan ya. Walaupun saya maksudkan bapaknya itu, gitu. Tapi adik-adik gitu, biar tersinggung. Ya. Dan itu sering saya lihat ya, di sebagian tempat. Karena orang nggak membiasakan. Ya. Pernah saya lihat waktu buka bersama. Ya, makan semangka tangan kiri, pas buka. Ya, Pak di ngapunten nggih.
Asetengen nggih. Nggih. Nggih, tapi gini. Ya, saya cuma tersenyum aja. Ya, saya nggak rugi orang itu mengikuti apa yang saya sampaikan atau enggak, saya nggak rugi. Itu untuk kebaikan dia. Ya, gitu. Jadi perlu ditanamkan kebiasaan sejak kecil, ditanamkan kebiasaan. Nabi SAW kadang-kadang makan bersama dengan sahabat. Beliau pernah makan bersama dengan anak tiri beliau, Umar bin Abu Salamah. Anak kecil, anak tiri beliau Umar bin Abu Salamah yang bersama beliau makan, ya tangannya ke sana ke sana. Kata Nabi, ya gulam, nak, samillah, baca bismillah. Ya, kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, makan yang di dekatmu, jangan, ya. Kan kebiasaan orang Arab zaman dulu sampai sekarang, ya makan itu keluarga ya satu nampan besar itu sama-sama. Ya satu nampan tuh 5 orang atau 10 orang gitu. Makan bareng-bareng. Ya kalau makan seperti itu ya tangannya jangan kemana-mana. Itu tanda rakus sama. Di dekatnya aja. Itu adab yang diajarkan Nabi SAW. Perlu sejak kecil ditanamkan. Ya kita lihat anak-anak ya kalau salah diingatkan supaya jadi kebiasaan baik. Minum juga demikian. Ya tidur. Ya, ada aturan-aturannya. Bepergian kita bersafar, ya, ada doa safar, ya. Berbicara, bicara yang baik, ya. Nabi SAW bersabda dalam hadis dari Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bicara yang baik atau diam. Atau diam. Ya, nulis yang baik atau diam. Ya, sekarang kan omongan diwakili dengan tulisan kan? Dengan tulisan. Omongan, tulisan. Ya. Perlu ditimbang. Seorang guru besar di Madinah, Profesor Dr. Syekh siapa itu? Lupa namanya beliau. Dilupakan. Ya beliau mengatakan begini. Jadi Allah Ta'ala merintahkan kita untuk qaulul haq. Ya, mengatakan kebenaran. Kata beliau kebenaran itu ya. Kata beliau itu kebenaran ya di dalam omongan. Di dalam omongan. Omongannya benar, enggak dusta. Yang kedua, ya, kebenaran di dalam menyampaikan, caranya benar. Yang ketiga, kebenaran di dalam akibatnya. Ya, akibatnya. Ya. Itu. Jadi dilihat ketika orang itu mau ngomong, omonglah yang benar. Benar enggak dusta. Benar cara menyampaikannya. Dan benar akibatnya, akibat buruk nggak ini omongan saya? Ya, akibat buruk nggak omongan saya? Ini perlu ditimbang, ya perlu ditimbang. Dan yang lain-lain, ya intinya Islam itu masya Allah ya agama yang sempurna. Dan panutan kita semua orang yang beriman adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, laqad kana lakum, sungguh telah ada sungguh telah ada bagi kamu kaum muslimin, kaum mukminin fi Rasulillahi, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, suri teladan yang baik, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang menginginkan kebaikan ketika bertemu dengan Allah. Ya. Bertemu dengan Allah, kata Syekh Utsaimin, ada dua. Sesuai jelasan dalam kitab Syarah Kitabut Tauhid, Al-Qaulul Mufid, Syarah Kitabut Tauhid.
Ya, ketika beliau menjelaskan firman Allah Ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada." Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, ya, maka janganlah dia mempersekutukan Allah di dalam beribadah kepadanya. Ya. Maka hendaklah dia beramal saleh. Faman kana yarju Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Barang siapa berharap ketemu dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal saleh dan jangan menyekutukan Allah dengan siapapun dalam ibadahnya. Kata beliau, bertemu dengan Allah ada dua macam. Yang pertama, pertemuan yang umum. Pertemuan yang umum ini seluruh manusia akan ketemu Allah Ta'ala. Seluruh manusia akan ketemu Allah Ta'ala. Maknanya apa? Menghadap pengadilannya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Insyiqaq, Allah mengatakan, Ya ayyuhal insanu Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya kamu semua itu bekerja, sesungguhnya kamu semua itu beramal dengan sungguh-sungguh dan kamu menuju Tuhanmu dan kamu akan bertemu dengannya. Semua manusia akan menghadap Allah Ta'ala. Ini pertemuan yang umum, menghadap pengadilan Allah SWT. Yang kedua, pertemuan khusus, yaitu menghadap Allah, mendapatkan rahmatnya, mendapatkan ampunannya, mendapatkan kebaikannya. Ini yang Allah sebut dalam surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang menginginkan bertemu dengan Tuhannya, pertemuan yang khusus untuk mendapatkan rahmat Allah, kebaikan dari Allah, "Falyamal 'amalan shalihan." Hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Janganlah dia menyekutukan Allah dengan seorang pun di dalam ibadahnya. Maka ini maksudnya di sini pertemuan yang khusus. Ya, liman kana yarjullaha. Ya, bagi orang yang mengharapkan bertemu Allah dengan khusus, mendapatkan rahmatnya, mendapatkan kebaikannya, ampunannya, pahalanya, dan juga berharap kebaikan pada hari akhir dan mengingat banyak terhadap Allah Ta'ala, maka menjadikan Nabi SAW sebagai uswah hasanah. Dan ini sebagai kaidah dalam segala hal dan masalah ibadah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah tawaf bersama Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang raja di zamannya, raja pertama kaum muslimin, raja terbaik kaum muslimin, Muawiyah bin Abi Sufyan. Tawaf. Hadis ini hadis yang sahih di Imam Ahmad dalam musnadnya. Muawiyah bin Abi Sufyan ini menyentuh seluruh pojok Ka'bah. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, ya, yang disentuh itu adalah rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Ya. Sesungguhnya Nabi SAW itu ketika tawaf, yang disentuh itu rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Diingatkan, Ibnu Abbas mengingatkan, yang diingatkan seorang raja. Apa kata Muawiyah? Semua pojok itu Ka'bah, ya disentuh lah. Abdullah bin Abbas mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri kamu, ya, sesungguhnya bagi kamu pada diri Nabi SAW terdapat teladan yang baik. Nabi tidak menyentuh ketika tawaf kecuali rukun Yamani dan Hajar Aswad. Itu teladan yang baik. Ya, apa kata Muawiyah? Ya, shadaqta, engkau benar. Pertama beliau menggunakan akalnya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, ini Ka'bah semua bagian mulia semua disentuh. Ya, ternyata yang dituntunkan Nabi SAW ketika tawaf yang disentuh cuma dua, yaitu rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad. Ya.
Nah itu yang dilakukan karena Nabi teladan yang paling baik. Begitulah para sahabat berhujjah dengan ayat ini. Ya, dan banyak kisah-kisah seperti itu. Ya. Nabi pernah di pasar melihat seseorang dengan pakaian yang menutupi mata kakinya panjang. Ya, oleh beliau kemudian ditusuk dari belakang dengan tongkat beliau. Dia menoleh sahabat itu. Kata Nabi, kamu menjadikan aku teladan enggak? Ya tentu ya Rasulullah. Lihat sarungku. Ya. Dan ada sarung Nabi di pertengahan betis. Maka dia naikkan. Lihat bagaimana Nabi berhujjah dengan ayat ini. Kamu jadikan aku teladan enggak? Ya. Itu disebutkan Imam At-Tirmidzi dalam kitab beliau Syama'il Muhammadiyah yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Demikianlah ya kita kaji bersama tentang adab-adab ini ya, insyaallah kita bisa lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya tentang hal ini. Dan sebelum kita akhiri ya mungkin ada yang ingin disampaikan ya, ditanyakan seputar bab ini atau yang lainnya kami persilahkan jika ada. Nggih, monggo Pak. Nggih, sebutkan nama nggih, nama, alamat nggih, supaya yang lain kenal. Oh, bulane tonggoku. Saya anak Soka dari Kedungoro. Mau tanya, tadi Nabi ketika lihat sahabat memakai pakaian di beberapa kaki, kemudian Nabi memberikan contoh bahwa pakaiannya itu, sarungnya itu di tengah betis. Ya, bagaimana kalau kita misalnya pakai pakaian di bawah setengah betis, misalnya di atas mata kaki, itu gimana? Apa itu juga membawa maksiat? Ya. Banyak sekali hadis tentang hal ini ya. Salah satunya itu hadis dari Hudzaifah bin Al-Yaman bahwa Nabi SAW bersabda, Izratul mu'min nisfu saqain. Sarung seorang mukmin itu bertangan betis dan tidak mengapa di bawahnya. Tidak mengapa di bawahnya. Tapi tidak ada hak bagi mata kaki ya, untuk ditutupi ya. Jadi boleh tidak masalah ke bawah lagi, tapi tidak boleh sampai menutupi mata kaki. Dan hadis tentang ini banyak sekali ya, banyak sekali ya. Jelas ya? Ya. Nggih, monggo Mas. Ya, sebutkan nama nggih, alamat supaya temannya tahu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih Priyanto dari Masjid Al-Ikhlas Jagat dengan Bandara Bulu. Kami bertanya tentang menghormati atau memuliakan orang yang lebih tua. Jadi seumpama kita pernah mendengarkan bahwasanya kurang lebihnya menundukkan badan pada seorang itu tidak dibenarkan, melakukan keributan. Ya. Dan seumpama kita lewat di depan orang tua, yang mungkin kita menundukkan badan sehingga dengan orang tua tadi orang tua tidak merasa hormat, kita menghormati orang tua karena lewat di depannya orang yang lebih tua, sehingga kita menundukkan badan kita, sehingga orang tua itu tidak merasa kok jadi mati atau merasa aku karena ini menegakkan badan. Assalamualaikum. Ya, yang pertama bahwa Islam mengajarkan ya supaya menyayangi anak kecil dan menghormati orang tua umurnya. Dalam hadis dari Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqir kabirona wa yarham saghirona." Bukan termasuk pengikut kami yang baik orang yang tidak menghormati orang yang usianya tua di antara kami
dan tidak menyayangi anak kecil di antara kami. Maka Islam ya memerintahkan supaya menyayangi anak kecil, ya, sayang pada anak kecil, ramah pada anak kecil, ya. Demikian pula menghormati orang tua, ya, berkata dengan baik, lemah lembut orang tua, ya. Kalau ada apa-apa didahulukan, ngomong didahulukan, tempat didahulukan, ya, dan lain-lain penghormatan. Adapun membungkuk ketika bertemu orang, ya. Jadi Nabi SAW yang pernah ditanya, ya Rasulullah, apabila kita bertemu satu dengan yang lain, ya, apakah boleh membungkuk? Kata beliau tidak membungkuk. Ini kata para ulama maksudnya membungkuk seperti orang rukuk. Nah, antum melihat orang-orang Jepang, ya enggak? Ya enggak? Ya, saya setahun di Jepang. Itu kalau ada orang lewat menghormati kan itu ndungkruk kayak orang rukuk. Rukuk, sujud itu untuk Allah SWT, bukan untuk manusia. Ya, untuk Allah Ta'ala. Ya. Maka namanya enggak. Ya. Itu bukan penghormatan yang benar. Adapun kalau orang duduk, ya, orang tua duduk, kita mau lewat, ya, kita menunduk sedikit tidak masalah, insya Allah nggak masalah. Tapi jangan sampai kayak orang ruko. Ya, dan kita perlu juga sesuai dengan kebiasaan orang Jawa, ya. Nggih. Ngapunten Pak, monggo Pak, nggih. Utawi nyuwun sewu, nggih. Mboten 2000 Mas. Pokoknya ya adab secara umum lah, tapi jangan sampai kayak orang ruko. Jelas nggih, Mas? Nggih. Nggih, monggo. Ya, sebutkan nama, ya, nama dari mana supaya lebih nanti teman yang lain-lain kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Henry dari Sumber Nawar. Ya, agak jauh sedikit ya. Mengenai dan bagaimana menyampaikan tentang kebenaran ini kepada orang tua, dan itu ketika kita menyampaikan kan banyak sekali di orang tua di desa itu hanya mengatakan hari-hari tertentu untuk acara tertentu, kemudian ketika saya bicara itu selalu dikatakan sebagai wali. Jadi itu bagaimana caranya menyampaikan dengan adab yang benar dan bisa sampai ke orang tua. Jadi begini ya, jadi orang umum itu kan kebanyakan mereka nggak tahu akidah yang benar, akidah yang salah. Mereka nggak tahu, umumnya nggak tahu. Dan mereka nggak bisa menilai seperti itu. Tapi mereka menilai dengan sikap kita. Mereka akan menilai dengan sikap kita. Mereka itulah terhadap orang tua, kerabat, tetangga, ya. Kita harus bersikap baik, kita ramah, ya, suka ngajak ngomong dengan baik, ya, suka memberi, ya, suka bantu, ya. Pokoknya kita berbuat baik, ya, dengan berbagai cara, ya. Kita ramah, kita ngomong, sengaja ngobrol, ya, apa yang kita disukai orang tua kita kasih, gitu. Ya, di sela-sela itu kita ngomong, Tapi jangan kayak orang yang serius. Kalau orang tua itu enggak kita nanti terkesan menggurui, ya. Kita tanya gini, ya. Atau juga bisa dengan lewat orang yang dihormati orang tua, mungkin Pak D kita, ya, orang yang dihormati orang tua, kita ngomong pada dia yang udah menerima, yang tahu kebenaran untuk menyampaikan orang tua, ya. Jadi intinya orang umum, orang awam, orang tua itu kan mereka nggak tahu kebenaran umumnya. Mereka nggak memiliki kebenaran secara mendetail. Mereka tahunya hanya lahiriah kita. Maka yang penting kita baik, ya, kita sopan, kita suka menolong, kita suka memberi, ya, kita ramah, kita ngajak ngobrol, ya. Kemudian kadang-kadang kita selingi dengan diarahkan kepada yang baik, yang benar, nah itu. Dan kalau nampak menentang ya jangan dibantah. Dan nanti waktu lain lagi, ya.
dan banyak didoakan, ya semoga Allah memberikan hidayah pada orang tua. Seandainya udah diusahakan kemudian tetap saja begitu, ya bang, takdirnya seperti itu. Nabi Ibrahim alaihissalam kurang apa beliau? Khalilur Rahman. Ya, dan dakwahnya Allah berikan dalam Al-Qur'an kepada bapaknya dalam surat Maryam. Lemah lembut beliau, kesabaran beliau. Tapi ternyata bapaknya juga tidak menerima. Yang penting ada usaha dengan cara yang baik, usaha yang benar, ya, dengan hikmah, ya, dengan doa, ya, dan semua hati masih tangan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Abu Hurairah masuk Islam, pulang ke rumah, ibunya marah. Ibunya marah. Abu Hurairah menghadap Nabi SAW, ya, kemudian bercerita tentang ibunya. Ya, kemudian Nabi mendoakan agar Allah memberikan hidayah ibunya. Ya. Abu Hurairah pulang, ibunya menerima Islam. Ya, dengan doa, ya, dengan usaha, ya semoga Allah memberikan kebaikan bagi kita semua. Ya, begitu. Nggih, monggo. Yang mulia dari masalah tadi. Pertanyaan pertama ini berkaitan dengan penghormatan yang mudah pada yang tua dan mungkin juga pada seorang guru. Yang pertama itu berkaitan dengan mencium tangan, dan kita banyak mungkin jamaah mencium tangan ustadznya bahkan barangkali, atau ini hukumnya bagaimana? Kemudian juga seorang murid kepada gurunya ketika bertemu. Dan yang terakhir, yang ketiga, bolehkah menyambut seorang ustadz atau seorang yang dimuliakan ketika ada di sebuah tempat jamaahnya berdiri? Demikian. Terima kasih. Tentang mencium tangan, ya, perlu diketahui bahwasanya adab kebiasaan yang dianjurkan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya dipraktekkan yang paling banyak dengan jabat tangan dan dengan mengucapkan salam, ya, mengucapkan salam dan jabat tangan. Itu yang Nabi menganjurkan, Nabi mempraktekkan, ya, dan banyak keutamaannya. Di antara keutamanya adalah bahwa seorang muslim yang bertemu dengan berjabat tangan keduanya, ya, maka Allah akan menggugurkan dosa-dosa keduanya sebelum berpisah. Itu yang banyak sekali hadis-hadis tentang hal tersebut, yaitu ketika bertemu untuk jabat tangan, mengucapkan salam. Adapun cium tangan, ya, maka pernah terjadi Nabi SAW dicium tangannya, ya, dan Nabi nggak menolak. Tapi bukan menjadi kebiasaan beliau seperti itu. Sangat-sangat jarang sekali. Ya, sangat-sangat jarang sekali. Oleh karena itulah Syekh Al-Albani punya pembahasan dalam bab ini dalam kitab beliau Silsilah Al-Hadits Shahihah, yang intinya, ya, beliau menjelaskan cium tangan seorang alim boleh. Tetapi ada syarat-syaratnya. Ada beliau yang pertama, jangan sampai menghilangkan jabat tangan. Ya, yang kedua, jangan sampai menjadikan orang yang dicium tangannya itu merasa besar. Kan kadang-kadang orang gitu kan, kalau nggak dicium tangannya marah dia, marah dia. Ya, nggak boleh jangan seperti itu. Ya, boleh ada hukumnya, boleh, tapi jangan menghilangkan sunnah jabat tangan. Jangan jadikan dia itu merasa besar dengan sebab itu. Ya, dan juga jangan dijadikan itu sebagai tabaruk, ngalap berkah. Enggak, bukan untuk ngalap berkah. Ya, itu. Jadi hukum asalnya boleh, tapi itu bukan kebiasaan yang rutin Nabi dan sahabatnya, bukan. Tapi pernah Nabi memang pernah ada orang cium tangan beliau. Adapun ada orang cium kaki beliau, hadisnya dhaif. Riwayat Imam Ahmad, ya, itu dhaifkan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud dan kawan-kawan yang meliti kitab Musnad Imam Ahmad. Ada riwayat tentang sahabat cium kaki beliau, ya, itu riwayatnya lemah. Ya. Kemudian juga tadi, ya, misalnya guru dengan murid, ya, tidak masalah dia seperti itu, tapi jangan lupa tadi bahwa yang utama itu dengan jabat tangan tadi. Ya. Kemudian yang kedua tentang menyambut seseorang dengan berdiri.
Apabila yang menyambut itu umpamanya ada orang datang, yang menyambut ada satu orang, kayak among tamu itu nyambut, nggak masalah. Ya, karena Nabi Muhammad SAW itu biasa jika bertamu ke rumah putri beliau Aisyah, Fatimah akan berdiri menyambut Nabi SAW dan berangkulan. Begitu pula jika Fatimah datang ke rumah beliau, beliau pun berdiri menyambutnya dengan berangkulan, seorang bapak dengan anaknya. Ya, ini menyambut tamu seperti ini nggak masalah. Adapun jika semuanya berdiri, ini memang ada larangannya. Ya, ada larangannya. Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang dimasukkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab beliau Silsilah Ahadits Shahihah. Beliau bersabda, "Man ahabba ayatamatsalan nasu bil qiyami, ya, falyatabawa maq'adahu minan nari." Barang siapa yang suka disambut dengan berdiri, silahkan menempatkan tempat duduknya di neraka, tempat tinggalnya di neraka. Ya. Jadi mana ada orang datang semua harus berdiri. Nah, ini kan berdirinya untuk mengagungkan orang tersebut. Adapun kalau yang berdiri tadi among tamu, nggak masalah. Satu orang, dua orang memang among tamu. Ya, itu masuknya ke dalam ikramul dhaif, memuliakan tamu yang hadir. Tetapi kalau ada seorang ya pemimpin atau tokoh ya kemudian semua harus berdiri, ini jadi masalah. Orang yang suka disambut seperti itu, ini dosa besar. Suka seperti itu, ini dia menganggap dirinya besar sehingga harus dihormati dengan berdiri semua. Dan Syekh Al-Albani dalam kitab beliau itu menjelaskan kisah pernah terjadi seorang raja, ya, yang dia akan membeli barang-barang permata dan sebagainya dari para pedagang, dikumpulkan di suatu tempat. Ketika datang semuanya berdiri kecuali satu orang, maka raja ini marah sekali, panggil dia, kenapa nggak mau berdiri? Kemudian dia sampaikan hadis tadi. Ya, setelah itu dia hanya beli kepada orang ini. Ya, dia hanya beli dari orang ini, dari barang orang ini saja, karena dia diingatkan tentang masalah hal ini. Itu dibawakan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab beliau Silsilah Al-Hadits As-Shahihah. Jelas ya? Cukup mungkin ya? Ya, begitulah ya, sudah jam 9 lebih. Alhamdulillah, semoga yang kita sampaikan menambah ilmu bagi kita, meningkatkan amal kita, dan semoga Allah menjadikan kita selalu ikhlas dalam beramal, mudah melakukan amal saleh yang membawa keselamatan kita dunia dan akhirat kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Ustadzuna Muslim Al-Azhari yang telah memberikan banyak sekali faedah pada pagi hari ini, terkhusus dengan masalah adab yang sangat urgent bagi setiap muslim sekalian. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Selanjutnya kami sampaikan kepada jamaah sekalian yang belum mendapatkan buku, mohon maaf, laporan dari panitia sudah habis. Barangkali nanti ada yang menghendaki buku yang kita bahas pada pagi hari ini, insya Allah nanti akan kita sampaikan kepada Ustadz Muslim untuk kembali mengadakan buku ini. Kemudian jamaah sekalian dan seluruh para pendengar Radio Mas FM, perlu kami sampaikan terkait dengan beberapa program di Al-Hidayah ini, bahwa hingga hari ini donasi pengurukan yang masuk kepada kami itu sudah mencapai 470 lebih rit, sehingga tadi pagi juga ada yang memberikan donasi 1 rit, maka kekurangan kita kurang lebih hanya sekitar 28 rit. 28 rit itu per ritnya 200.000. Dengan demikian insya Allah bila sudah mencukupi 500 rit, kita akan melanjutkan proyek kita pengurukan lahan kompleks Al-Hidayah yang insya Allah
Di atasnya akan dibangun gedung lokal SMP Al-Islam Al-Hidayah dengan sistem pondok atau boarding school. Mudah-mudahan donasi yang disampaikan kepada kita semua menjadi amal jariah kita semuanya. Kemudian kepada jamaah sekalian dan para pendengar radio Mas FM melalui media pada pagi hari ini, kami hendak menyampaikan terkait dengan program radio Mas FM. Demikian juga mudah-mudahan kepada seluruh para jamaah yang saat ini mendengar seruan ini, bahwa insya Allah kita akan mengedarkan celengan donasi ya, yang nanti insya Allah akan diperuntukkan untuk para pendengar, sehingga nanti setiap sebulan atau 2 bulan kita ambil hal ini untuk mensupport dakwah kita lewat radio, mengingat operasional radio kita itu menghampiri 10 juta per bulan, dan saat ini kita hanya mengandalkan satu potensi kita, yaitu lewat donatur tetap dan donatur tidak tetap. Sehingga kami berharap dari program ini kami mengajak kepada jamaah sekalian dan para pendengar radio Mas FM yang saat ini mendengarkan siaran kami secara live untuk bisa ikut andil dalam program donasi ini ya, karena kami tentu membutuhkan maintenance, perawatan, peralatan dan lain-lain yang itu tentu akan mengalami kerusakan, sehingga kita akan menggalang donasi dan program-program yang lain dari radio kita. Ya, itu mungkin yang kami sampaikan. Selanjutnya juga ada informasi kepada jamaah sekalian yang saat ini memiliki anak-anak yang sudah usia memasuki TK. Insya Allah kita tahun ini akan menerima anak-anak TK di TK Al-Hidayah. Harapan kami mudah-mudahan dari TK ini akan lahir anak-anak yang memiliki akhlakul karimah, mampu membaca Al-Qur'anul Karim dan adab-adab yang lain dari program-program unggulan TK Al-Hidayah. Demikian informasi yang kami sampaikan. Insya Allah kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya. Kepada seluruh para pendengar Radio Mas FM, tetap stay tune di 88,0 karena masih ada konten-konten dan kajian-kajian yang telah disiapkan oleh kru Radio Mas FM yang insya Allah akan menambah khasanah keilmuan kita. Demikian kami kru yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.